Sejak berdiri tahun 1959, SMA Negeri 1 Loksmawe terus menapaki jejak prestasi. Dengan akreditasi A, sekolah ini menjadi bukti nyata komitmen untuk menghadirkan pendidikan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Saya Irdatul Fitri, guru matematika di SMA Negeri 1 Loksmawe. Bagi saya, mengajar bukan hanya menyampaikan rumus, tetapi menyalakan makna, menumbuhkan cara berpikir kritis, kreatif, dan peduli terhadap kehidupan. Namun, banyak siswa masih kesulitan mengaitkan konsep matematika dengan fenomena di sekitar mereka. Minat belajar pun menurun karena mereka belum mampu melihat relevansinya dengan kehidupan nyata. Di era digital, penggunaan teknologi seperti GeoGebra juga menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian siswa. Sebagai guru di Aceh, saya berupaya mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai Islam dalam pembelajaran pendekatan STEM melalui model Project Based Learning. Tragedi tsunami tahun 2004 menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya ilmu, kesiapsiagaan, dan kasih terhadap sesama. Dari sinilah lahir inovasi pembelajaran Sirama, Sirene Aman Tsunami Mekah. Saya mengajak siswa merancang zona aman tsunami dengan persamaan lingkaran. Melalui proyek ini, siswa belajar tentang sejarah, menumbuhkan kesadaran, dan menanamkan empati. Matematika tidak hanya sekedar angka, tetapi menjadi ilmu yang nyata, bermakna, dan menyelamatkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Tolong hari ini kita akan belajar tentang penerapan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Untuk menanamkan nilai spiritual, seorang siswa membacakan Quran surat Ali Imran ayat 190 yang bermakna bahwa Allah memerintahkan kita sebagai ulil albab untuk membaca tanda-tanda alam. Dari sejarah Aceh, kita belajar arti kesiapsiagaan dan kasih terhadap sesama. Melalui persamaan lingkaran, siswa belajar bahwa menjaga bumi adalah ibadah yang menyelamatkan kehidupan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Tujuan pembelajaran hari ini agar siswa mampu menerapkan konsep persamaan lingkaran untuk merancang zona aman tsunami melalui pendekatan STEM dengan menggabungkan sains, teknologi, engineering, dan matematika. Melalui gambar kota Banda Aceh, guru memantik rasa ingin tahu siswa. Bayangkan ya, ketika sirene tsunami berbunyi, tapi ada daerah yang tidak terdengar suara sirene. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa menyebabkan korban jiwa. Ya, banyak akan terjadi korban jiwa bagi yang tidak mendengar. Nah, pertanyaan ini menjadi dasar munculnya masalah proyek, yaitu bagaimana menentukan jangkauan sirine dan merancang posisi sirine baru agar seluruh area aman. Bukan ya, rumus persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 itu menggunakan teorema apa namanya? Teorema kita. Nah, kalau kita menggunakan teorema Pythagoras, itu kita menggunakan segitiga. Peserta didik bekerja dalam kelompok sebagai insinyur muda. Mereka menganalisis data koordinat dan memodelkan jangkauan sirine dengan persamaan lingkaran menggunakan GeoGebra. Guru memandu mereka menyusun jadwal kerja, mengatur waktu, dan membimbing saat praktik berlangsung. Ketahui itu sudah optimal, daerahnya itu sudah optimal. Semuanya masuk. Harus sudah masuk. Ini udah sesuai atau belum ya?
Kemudian, siswa berkolaborasi, berdiskusi, dan memvisualisasikan desain zona aman tsunami. Di luar jangkauan kayak mana? Kalau secara akal sih ya, kalau pasti mungkin ada suaranya itu kurang terdengar sama yang Setelah proposal hasil karya selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Siswa menampilkan peta lama dan rancangan baru, menjelaskan alasan ilmiah di balik desain mereka. Hal ini membuat kelas menjadi hidup, penuh ide, tanya jawab, dan apresiasi. Nah, jadi untuk kami menentukan ini pusat titik untuk penempatan sirine yang baru, kami sebenarnya awal-awal itu kami mencoba-coba terlebih dahulu. Jadi kami di GeoGebra, kami kebetulan pakai aplikasi itu, kami coba-coba dulu, misalkan pusatnya di min 1,0, min 2,0, dan juga kami tentuin jari-jari sendiri. Tapi pas kami lihat lama-lama itu seperti tidak efisien. Kenapa? Karena ada yang satu sisi yang lebih besar, ada satu sisi yang lebih kecil. Maka dari itu kami muncul ide nih. Kan sebelumnya Bu Irda telah mengajarkan kita bahwa ada perumusan untuk di antara dua titik. Dan juga ada cara untuk menentukan titik pusat di antara dua titik yang membentuk diameter. Nah, dari situ kami menggunakan rumus-rumus tersebut untuk menciptakan persamaan sirine yang baru. Tiap kelompok menampilkan hasil yang berbeda. Ada yang lingkarannya masih lonjong, ada yang belum efisien dalam menempatkan sirine, dan ada yang sudah merancang dengan jangkauan paling optimal. Dari sini, terlihat bahwa proses belajar adalah tentang memahami, memperbaiki, dan terus berinovasi. Nah, siapa yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, coba Naomi. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah menentukan titik dan juga jari-jari yang sudah kami rancang tadi, membuat satu sirine baru yang lebih efisien dan juga hemat biaya. Sehingga sirine baru yang kami tetapkan ini bisa mencakup 3 area yang beresiko tsunami pada Banda Aceh, seperti Pelabuhan Ulele, Masjid Raya Baitur Rahman, dan juga Museum Tsunami. Dengan adanya sirine baru ini memastikan bahaya potensi tinggi di Pelabuhan Ulele dapat teratasi tanpa mengorbankan dua lokasi lain yang tidak tercakup dalam sirine yang baru. Oke, tepuk tangan buat. Guru memberikan kesimpulan untuk menguatkan konsep penerapan persamaan lingkaran pada sirine tsunami. Yaitu pelabuhan, museum, dan masjid. Rupanya ketiga daerah ini ada yang tidak terdengar bunyi sirine. Jadi kita harus rancang sirine baru. Caranya gimana? Caranya itu kalau kalian mau langsung optimasi efisiensi yang optimal bunyinya, kita itu bisa menggunakan 2 rumus, ya kan? Yang pertama, rumus menentukan titik pusat. Ya, menentukan titik pusat karena ini yang diketahui jika diketahui 2 titik. Karena ini yang diketahui 3 titik, caranya kita tentukan dulu 2 titik terjauh. Mana titik terjauh? Pelabuhan dan masjid. Nah, ini kita bagi 2. Nah, letaknya di sini titik pusatnya, misalkan titik P, ya kan? Setelah kita tentukan titik P, kita cari jangkauannya. Jangkau kalian tadi ibu lihat kelompok langsung dari sini ya, pelabuhan ke masjid. Ya, kalau ibu dari titik pusat ke masjid, boleh silakan. Di akhir pembelajaran, guru mengajak siswa berefleksi melalui Padlet, yaitu menuliskan apa yang mereka pelajari dan tantangan apa yang mereka rasakan. Dari momen sederhana ini, mereka menyadari matematika bukan hanya sekedar angka, tetapi ilmu yang melindungi kehidupan dan menumbuhkan keimanan. Ingin memberikan feedback atau pelajaran yang kami dapat. Salah satunya adalah penerapan persamaan lingkaran pada kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran ini juga kami bisa belajar untuk merancang suatu sirine baru yang dapat menanggulangi bencana alam. Nah, selain menanggulangi bencana alam, juga mengurangi adanya korban jiwa pada perancangan sirine kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Maman MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Luxmame Aceh. Saya sangat mengapresiasi pembelajaran inovatif Bu Irda ya dengan pendekatan STEM. Jadi pendekatan STEM ini bukan hanya menumbuhkan kemampuan kognitif, tetapi juga karakter dan nilai kemanusiaan. Terima kasih Bu Irda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.